Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest dan mengalami refresh. Bapak Ibu, Oase hari ini memasuki episode yang ke-260. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Di dalam dunia yang riuh, Tuhan mengundang kita masuk ke dalam ruang yang sunyi, bukan untuk lari, tetapi untuk kembali kepadanya. Di sana bukan kata-kata yang penting, melainkan kehadiran kita yang terbuka dan tulus di hadapannya. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam, datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengenal kami. Dan sekali lagi malam ini kami merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Puasa pada malam hari ini bertemakan lapar rohani. Saya pada hari ini lebih banyak sharing tentang kehidupan seorang yang lapar rohani, yaitu dari Peter Scazzero. Dia menuliskan satu buku Emotionally Healthy Discipleship, mengisahkan satu kisah kehidupan pelayanannya bersama dengan keluarga yang sangat mengharukan. Awalnya dia membuka kisah hidupnya sebagai mahasiswa yang baru bertobat dan sangat lapar rohani. Kalimat yang disampaikan olehnya adalah istilah terbaik untuk menggambarkan saya adalah kelaparan. Saya sangat lapar rohani. Saya ingin terus-menerus belajar tentang Yesus. Kemudian disampaikan, saya begitu lapar akan Allah, sehingga mulai menghafal beberapa kitab dalam Alkitab, yaitu Efesus, Kolose, Filipi.
Rasa lapar yang besar untuk belajar ini membawa saya masuk ke dua seminari, yaitu Princeton Theological Seminary dan Gordon Conwell Theological Seminary. Setelah lulus dan sebelumnya dia menikah, lebih dahulu sebelum lulus, Peter dan istri yaitu Gary pindah ke Costa Rica untuk belajar bahasa Spanyol. Kemudian setelah selesai di bulan September 1987, memulai perintisan pelayanan dengan memakai nama New Life Fellowship Church di kota New York. Peter merasa memiliki karunia berkhotbah dan memimpin. Dia senang membagikan Injil dan mengajar. Dia jatuh cinta dengan Yesus dan menganggap diri sudah kuat dalam iman dan sudah menjadi orang percaya yang dewasa. Singkat cerita, di akhir tahun ke-6 pelayanan mereka, gereja yang dirintisnya sudah memiliki 400 jemaat berbahasa Inggris dan 250 jemaat yang berbahasa Spanyol. Tentunya sangat besar sekali jumlah jemaatnya. Dalam kurun waktu 6 tahun, dia membangun perintisan ini. Dan yang lebih hebat, dalam 6 tahun itu juga dia telah membangun gereja perintisan di dua tempat lainnya. Namun seiring dengan waktu akibat pemuritan yang dangkal, jemaat tidak dewasa secara rohani dan gereja mengalami perpecahan. Dalam hal ini sangat menyakiti hatinya. Dia menuliskan demikian. Namun Gary istrinya dan Peter tahu ada hal yang kurang. Hati kami mengecil. Memimpin gereja terasa berat. Kami mendapatkan seluruh dunia dengan melakukan pekerjaan besar bagi Allah, tapi pada saat yang sama kami kehilangan jiwa kami. Dia mengutip dari Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-36, yang dia mengatakan, apa gunanya, firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Setelah dia menyadari akan hal ini, ada satu ungkapan yang menarik yang dia tulis. Meski rutin melakukan pemeriksaan kesehatan rohani, spiritual check-up, tidak melakukan hal yang tidak bermoral, selalu mengampuni, tidak menginginkan yang bukan milik kita, saya tidak bisa menemukan sumber yang membuat sukacita saya berkurang. Jadi sekali lagi, walaupun mengalami pemeriksaan kesehatan rohani yang baik, tapi dia tetap tidak bisa menemukan sumber yang membuat sukacitanya itu kok berkurang. Ibu bapak dan sahabat muda, puncaknya pada tahun 1993 dan 1994, yaitu 6 tahun setelah melayani, jemaat yang berbahasa Spanyol itu mengalami perpecahan. Dari 250 orang jemaat, tinggal 50 orang yang masih tetap beribadah. Kesedihannya itu tidak terhindarkan sampai Peter itu berdoa. Menjadi pendeta adalah keputusan terburuk yang pernah saya perbuat. Setelah itu tahun 1994, dia menjalani konseling bahwa akar permasalahannya di dirinya. Namun dia tidak mau mengakuinya. Akhirnya segala sesuatu menjadi semakin buruk dan diambang kancuran. Puncaknya di minggu kedua di bulan Januari 1996, Gary istrinya mengatakan dengan jujur, dia mau berhenti dari gereja. Dia telah merasa seperti orang tua tunggal yang membesarkan sendiri 4 anak perempuan. Dan dia lelah dengan krisis yang tidak kunjung reda dalam gereja. Dia dengan tenang berkata, saya keluar dari gereja. Gereja ini tidak lagi membuat saya hidup, tapi membawa kematian bagi saya. Saudara tentu akan bisa menebak bagaimana reaksi suaminya, yaitu Peter. Peter merasa dalam kondisi yang
benar-benar hancur dan di dalam titik yang terendah di dalam hidupnya. Akhirnya mereka bertemu dengan dua konselor. Yang terjadi adalah hal yang tidak kami antisipasi adalah sebuah pengalaman rohani yang tulus bersama Allah. Mereka waktu berdua berbincang tentang pengalaman mereka bersama dengan Allah. Peter akhirnya mengatakan bahwa gereja ini benar-benar mencerminkan disfungsi keluarga kami. Peter menyadari pemuritan dalam keluarganya sangat dangkal dan berimbas kepada pemuritan jemaat. Sehingga dia menuliskan, mengingat semua pendidikan dan latar belakang saya dalam doa dan Alkitab, cukup mengejutkan ketika menyadari adanya lapisan-lapisan besar dalam kehidupan saya yang tidak pernah tersentuh oleh Allah. Melalui pengalaman pribadinya, Peter menuliskan pemuritan yang sehat secara emosi. Langkah pertamanya adalah memperlambat tempo hidup kita untuk mengembangkan relasi yang erat, yang dalam dengan Yesus di tengah berbagai kesibukan dan gangguan yang secara rutin membebani kita. Peter mengatakan, tapi pengalaman ini awalnya terasa seperti kematian. Ternyata menjadi awal dari sebuah perjalanan rohani dan menemukan satu kebenaran yang indah bahwa relasi intim dengan Allah mentransformasi mengubah hidup pribadi, pernikahan, keluarga, dan gereja. Tuhan Yesus menjadi contoh nyata dalam kehidupan pelayanannya yang super sibuk. Memiliki waktu yang spesial bersama Bapa di surga. Salah satu ayat yang terkenal, yang sering disampaikan di dalam oase adalah Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Konteks ayat ini berbicara Tuhan Yesus telah melayani masyarakat sedemikian intens sampai larut malam. Masyarakat yang mengalami pelayanan yang begitu menakjubkan dan mungkin merupakan pengalaman baru yang sangat mempesona jiwa mereka, terus-menerus ingin menjumpai dan dilayani oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus pagi-pagi benar, waktu spesial bagi Yesus. Dia tetap memprioritaskan berjumpa dengan Sang Bapa. Tuhan Yesus mencari tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk masyarakat yang sibuk mencarinya. Tuhan Yesus sangat lapar dan Tuhan Yesus sangat lapar dan haus rohani di tengah kesibukannya, memprioritaskan dengan menyediakan waktu yang berkualitas dan kuantitas waktu yang cukup untuk menikmati perjumpaan dan persekutuan dengan Allah Bapa yang membawa dia untuk segar dan dipuaskan jiwanya. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, inilah waktu Tuhan Yesus mendengar isi hati Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa untuk dilakukannya sebagai utusan surgawi? Apa yang menjadi pesan Bapa untuk disampaikan kepada orang-orang yang lapar rohani dan haus rohani? Kepada siapa Bapa ingin Tuhan Yesus sampaikan pesan Bapa? Kita belajar bahwa Allah bukanlah sebuah konsep atau doktrin. Dia adalah pribadi yang merindukan relasi yang intim dengan semua anak-anaknya. Dia tidak hanya ingin kita hanya percaya kepadanya saja atau melayani dia dengan super sibuk. Dia tidak ingin hanya mendengar permohonan demi permohonan pada saat kita memanjatkan doa-doa saja. Dia tidak ingin kita hidup liar selepas kita diselamatkan. Tuhan ingin kita datang kepadanya, tenang mendengarkan dia, bercakap-cakap dengan intim bersamanya, hening untuk membiarkan dia menyentuh hati dan jiwa kita yang terdalam.
Saya sangat terkesan dengan apa yang ditulis oleh Henry and Richard Blackaby di dalam bukunya Experiencing God. Dia mengatakan, bagi orang Yunani, mengenal berarti Anda memahami suatu konsep di pikiran Anda. Sebuah proses akademik. Sebagai contoh, seorang anak Yunani, yatim piatu bisa bertumbuh dewasa dan memahami konsep tentang seorang ayah. Ia dapat menjelaskan apa saja peran seorang ayah dan bagaimana berelasi dengan seorang ayah. Ia dapat melakukan riset dan mengetahui segala nuansa kata Yunani untuk ayah. Tetapi seorang anak kecil yang memiliki ayah yang mengasihi jauh lebih memahami tentang keayahan daripada pakar yang sudah mempelajari konsep itu secara abstrak sepanjang hidupnya. Sebaliknya, orang Ibrani seperti Yesus mengetahui perlu disertai dengan mengalaminya. Sesungguhnya Anda tidak dapat benar-benar berkata mengetahui sesuatu jika Anda tidak pernah berhubungan dengan hal itu secara pribadi. Anak kecil yang memiliki ayah itu mungkin tidak memahami berbagai penggunaan tata bahasa dari kata ayah. Tapi ia tahu betul bagaimana rasanya memiliki seorang ayah. Jadi penting diketahui bahwa ketika Yesus berbicara mengenal tentang Tuhan, dia sedang berbicara sebagai seorang Ibrani. Peter Scazzero itu mengakui itu. Melihat semua pendidikan latar belakang saya dalam doa dan Alkitab, cukup mengejutkan ketika menyadari ada lapisan-lapisan besar dalam kehidupan saya yang tidak pernah tersentuh oleh Allah. Peter sadar memahami tentang Tuhan tidak memuaskan jiwanya karena ada lapisan dalam hidupnya yang belum tersentuh oleh Allah. Oleh karena itu, Peter di dalam bukunya dia mengatakan demikian. Jika kita ingin melakukan bagi Allah, yaitu melakukan pelayanan-pelayanan bagi Allah, itu kita harus bersama dengan Allah. Kita harus menjalankan berdiam diri dan berada dalam keheningan agar kita bisa memupuk relasi dengan Allah. Bahkan tanpa secara sengaja berdiam diri untuk bersama dengan Tuhan, hampir tidak mungkin kita bisa menjadi dewasa secara rohani dalam melakukan bagi Allah melalui topangan bersama Allah. Mengapa? Karena kita penuh dengan gangguan, berbagai kecemasan, dan berbagai rencana, sehingga kehidupan batin kita tidak fokus. Hanya punya ruang yang sempit bagi Allah untuk mempengaruhi kita. Izinkan saya mengatakan ini sejelas mungkin. Dia mengatakan seperti ini. Berdiam diri sangat mengubah cara kita mengikut Yesus dan cara kita memimpin jemaat. Berdiam diri sangat mengubah cara kita mengikut Yesus dan cara kita memimpin jemaat. Kesimpulannya, Peter Scazzero mengatakan, namun masalah terbesarnya adalah melakukan bagi Yesus, yaitu kita melayani bagi Yesus. Kita melakukan berbagai aktivitas di gereja bagi Yesus. Seringkali melampaui bersama dan tinggal dengan Yesus di dalam keheningan. Yesus berkata, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37b. Ayat ini menegaskan undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Sungai-sungai air hidup mengalir melalui Anda untuk memuaskan dahaga Anda dan dahaga orang-orang di sekitarmu, di jemaatmu.
di komunitasmu. Maukah saudara menerima undangan Tuhan? Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Amin. Bapa, berikan kelaparan rohani dan kehausan rohani di dalam diri kami. Di tengah sesibuk pelayanan kami, di tengah super sibuknya kami di dalam berbisnis dan bekerja, di tengah segala kesibukan demi kesibukan kami di dalam kehidupan berkeluarga. Biarlah kami bersama dengan Kristus, berdiam diri di dalam Kristus, dan hidup kami selalu berpautan dan berrelasi dengan intim bersamamu. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin.
Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.